Ini paling banyak juga ditemukan di dalam kitab Mazmur. Karena kitab ini, ratapan ini, mengungkapkan isi hati, pikiran, perasaan para penulisnya. Termasuk tadi Daud, Salomo, dan juga Musa. Mari kita lihat. Seorang pemasmur juga sering meratapi keterpurukannya dalam menghadapi musuh. Kita ambil contohnya di sini. Mazmur 3 itu sampai 8. Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dan Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat. Ini menjelaskan tentang pemasmur yang sedang mengalami tekanan pergumulan dari musuh-musuhnya. Dia tidak memilih balas dendam, tapi dia memilih mengadu sama Tuhan. Menarik kan Bapak Ibu? Kalau orang Kristen sekarang yang dilakukan kalau waktu dia dijulimi apa? Memilih jalan balas dendam. Maka apa yang terjadi? Justru dia yang masuk penjara. Tapi kalau pemasmur lebih memilih mengadu, memohon, berseru, menangis sama Tuhan. Saya kira bagus banget nih. Sama Bapak Ibu. Waktu saya menghadapi persoalan pergumulan seperti saya ceritakan di awal tadi, saya lebih banyak mengadu sama Tuhan. Contoh yang berikutnya, di Mazmur 12 ayat 7. Engkaulah Tuhan yang akan menepatinya. Engkaulah akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ini adalah ungkapan perasaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah sedang menghadapi apa? Pergumulan. Tantangan, serangan dari orang lain. Pemasmur lebih memilih curhat sama Tuhan. Contoh yang ketiga. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang membenci kami. Kau beri malu. Ini ceritanya sebenarnya pemasmur sedang mengalami tekanan dari orang-orang yang memusuhi dia. Menekan dia, menghabisi dia. Tapi pemasmur tidak sibuk untuk memperlengkapi diri dengan persenjataan alat perang yang hebat, enggak. Tapi pemasmur lebih banyak memohon pertolongan, kasih kuasa, perlindungan, pembelaan dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pakai kitab Mazmur menjadi alat buat kita untuk mengadu, untuk melapor, untuk berseru kepada Tuhan atas persoalan pergumulan apapun yang kita alami. Itu contoh kitab Mazmur berupa ratapan. Yang berikutnya pujian. Kita lihat. Contoh jenis himne dalam lagu Sion, di mana pemazmur memuji Tuhan karena telah menjadikan gunung Sion sebagai tempat di mana kehadirannya dimanifestasikan. Contoh Mazmur 46, 48, 76, dan juga Mazmur 84. Mazmur ucapan syukur. Jadi kalau kita mau menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya, mungkin kita nggak bisa mengurai dengan kata-kata kita sendiri. Nggak usah pusing Bapak Ibu. Pakai kitab Mazmur. Pakai kata-kata di dalam kitab Mazmur. Itu cukup menyenangkan hati Tuhan. Dalam mengungkapkan ucapan terima kasih. Atau dalam mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Atau dalam mengungkapkan pergumulan persoalan. Boleh pakai kalimat kata demi kata dari kitab Mazmur. Nah, Mazmur perjanjian kepada Tuhan dengan kekuasaan raja. Nah, Mazmur ini biasanya berisi pengagungan kepada Tuhan yang notabene dia sebagai pemimpin, sebagai raja. Contohnya di sini Daud sebenarnya dan Salomo. Dia bermazmur dan memuji nama Tuhan Bapak Ibu, ya, dengan mengatakan kerajaan Allah merayakan pemerintahan berdaulat Tuhan atas alam semesta. Nah, ini bisa kita temukan misalkan dalam Mazmur 24, 29, 47, 39, 95, dan juga Mazmur 140. Nah, ada Mazmur perlindungan, minta perlindungan dari Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya misalkan ya di Mazmur 11 dan Mazmur 23. Meskipun musuh mengelilingi Daud, ya, tapi dia yakin pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengelilingan pemagaran Tuhan terhadap hidupnya selalu tersedia.
Maka dia menaruh percaya total kepada Tuhan. Contoh kedua, dalam Mazmur 121. Ya, para penyembah melakukan perjalanan ke Yerusalem menghadapi bahaya. Namun mereka memusatkan pandangan iman mereka kepada Tuhan. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Kita ini sebagai manusia terbatas dalam merangkai, memilih, mencari, memakai kata demi kata, kalimat demi kalimat untuk berbicara kepada Tuhan. Tapi kita Mazmur, bisa kita pakai kok. Bisa. Jadi kita bersyukur Alkitab kita itu komplit memberikan kita sarana atau alat untuk memuji Tuhan. Ada namanya Mazmur Hikmat. Mazmur ini bersifat wejangan, nasihat maksudnya, dan hikmat. Ya, jadi ayatnya berisi didikan yang memberkati dan membandingkan gaya orang hidup benar dengan orang tidak percaya. Kita ambil contoh saja, Mazmur pasal 1, Mazmur 15, Mazmur 36, Mazmur 37, Mazmur 49, Mazmur 73, dan juga sampai dengan Mazmur 133. Isinya itu adalah nasihat. Ya, supaya kita diberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan oleh Tuhan dalam menghadapi hiruk-pikuk persoalan pergumulan dalam hidup rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis. Waktu kita menghadapi kebuntuan, bacalah kitab Mazmur. Maka Tuhan berikan kita hikmat, pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas, keluar dari persoalan pergumulan yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, dengan kita baca Mazmur sebenarnya, ya, kita semakin didekatkan kepada Tuhan secara personal. Maka mulai Bapak Ibu, pergunakan